Jangan lupa like, komen di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe di channel aku ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Hana Mutiara Kusdinar dari Prodi Keperawatan UPI dengan NIM 2101861. Di sini saya akan menjelaskan tentang fluida dalam kesehatan dan juga penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Fluida merupakan segala jenis zat yang dapat mengalir dalam wujud gas maupun cairan. Berdasarkan pergerakannya, fluida dibedakan menjadi fluida statis dan fluida dinamis, sehingga termasuk fase benda yang cair, gas, plasma, dan padat plastik. Sehingga ciri fluida adalah kenyataan bahwa jarak antara molekulnya tidak tetap, bergantung pada waktu. Ini disebabkan oleh lemahnya ikatan antara molekul atau gaya kohesi. Lalu fluida itu sama dengan zat alir, sehingga memiliki sifat cair dan gas. Sehingga sifat pada zat cair, molekulnya terikat secara longgar tapi berdekatan. Pada gas, molekulnya bergerak bebas dan saling bertumbukan. Kedua, zat cair, tekanannya terjadi karena gaya gravitasi. Kalau gas, tekanan akibat tumbukan antar molekul. Dan yang ketiga, tekanan terjadi tegak lurus, bidangnya pada zat cair, sedangkan pada gas, tekanan terjadi tidak tegak lurus. Macam-macam fluida. Yang pertama, fluida statis atau hidrostatika merupakan salah satu cabang ilmu sains yang membahas karakteristik fluida saat diam. Biasanya membahas mengenai tekanan pada fluida ataupun yang diberikan oleh fluida pada objek yang tenggelam di dalamnya, gas atau cair. Sehingga yang termasuk fluida statis, yang pertama ada massa jenis. Massa jenis sebagai perbandingan massa zat dengan volume zat. Yang kedua ada tekan fluida, yang merupakan pemberi tekanan pada setiap bidang permukaan yang bersinggungan dengannya. Yang ketiga tekanan hidrostatis, yang merupakan titik yang terletak pada satu bidang tersebut di dalam zat cair yang sejenis memiliki tekanan yang sama. Yang keempat ada tekanan atmosfer, yang merupakan lapisan udara yang menyelimuti bumi. Bila semakin ke bawah, maka semakin berat lapisan udara yang ada di atasnya. Yang kedua ada fluida dinamis, yang merupakan fluida yang dianggap tidak kompresibel. Jika diberi tekanan, maka volumenya tidak berubah, tidak mengalami gesekan pada saat mengalir, namun dapat diabaikan pada dingin. Hukum yang termasuk fluida dinamis, yang pertama fluida ideal. Fluida ideal itu tak termampatkan atau tidak kompresibel, tidak kental, lalu alirannya tidak bergolak dan tak bergantung waktu. Yang kedua, debit, merupakan volume fluida yang mengalir tiap satuan waktu. Yang ketiga ada persamaan kontinuitas, yang merupakan debit fluida yang memasuki pipa sama dengan debit fluida yang keluar dari pipa. Lalu ada asas Bernoulli,
Asas Bernoulli menyatakan bahwa dalam pipa horizontal, tekanan fluida paling besar terdapat dalam fluida dengan kelajuan aliran kecil, sedangkan tekanan paling kecil dalam fluida dengan kelajuan aliran besar. Penerapan fluida pada kesehatan, contohnya pemasangan infus. Sebelum cairan infus dipasang, terlebih dahulu harus dilakukan pengukuran tekanan darah pasien. Hal ini dilakukan karena pemasangan infus harus memperhatikan tekanan darah pasien, di mana tekanan infus harus lebih tinggi dari tekanan darah pasien, agar cairan infus mengalir ke dalam tubuh pasien. Jika tekanan darah pasien lebih besar dari tekanan cairan infus, maka yang terjadi darah pasien akan mengalir melalui selang infus menuju kantong infus, sehingga penerapannya itu berupa tekanan hidrostatis. Yang terjadi pada pemasangan infus berupa meninggikan cairan infus untuk bisa masuk ke dalam tubuh. Kalau tidak ditinggikan, cairan infus ini akan mengakibatkan darah mengalir ke atas dan cairan infus tidak masuk ke dalam tubuh. Sekian pemaparan materi tentang fluida pada penerapannya di ilmu kesehatan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.